teknik yang digunakan Sradama ketika retreat misalnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran batin itu, sehingga kemudian seiring berjalannya waktu kita bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang tanpa syarat, itu apa? Ya, pertama datang ke retreat, janganlah bermotif Jangan untuk healing. bermotif, ya. Jangan, badan ini tidak abadi. Jadi datanglah untuk mencari kedamaian. Ini yang bisa Sradama garansi. Banyak sudah contoh-contoh dari kemarin, testimonial dari kemarin pun kita semua kenapa Sradama lari sana lari ke sini bikin retreat, karena hasil dari jiwa yang menjadi bijaksana itu ketika dia melakukannya, biarpun dia tidak melakukannya dengan penuh hati, tapi ketika dia memanggil nama Tuhan, ketika dalam meditasinya dia memanggilkan nama Tuhan dengan segenap hatinya, jangan usah manggil 1000 kata, satu kata pun bisa merubah dia. Itu saja pengabdian. Dan di Vedanta itu dijelaskan setiap manusia itu mempunyai 4 kualitas. Dari dia misalnya seseorang, dia memiliki kualitas mengenal Tuhan dari Alkitab. Kedua, bhakti, itu gyana. Bhakti itu pengabdian. Ini biasanya para wanita ketika sholat mereka mengeluarkan air mata. Berapa banyak manusia keluar air mata untuk Tuhan? Banyak manusia keluar air mata karena putus pacar, kehilangan suami, anak. Tetapi air mata yang keluar juga dari sebelah sini, itu adalah air mata pengabdian. Itu jauh paling tinggi kebanding daripada ritual-ritual apapun yang kita. Nah, ketika manusia ini, jiwa ini memiliki kualitas ini, Sradama arahkan, ya kamu cari cara berzikir, tapi perkuat rasa cintanya kepada Tuhan, rasa tulus itu. Satunya lagi karma. Karma itu bekerja tanpa pamrih. Ketika mereka sudah merasakan menjalankan Vedanta, membina diri dan mendapatkan hasilnya, mereka berubah. Yang dulunya marah, yang dulunya sering khawatir, sering tidak bisa tidur, mereka mendapatkan manfaatnya. Inilah teman-teman yang di sini, dan mereka membantu yang lain juga. Jadi kita timnya semakin besar ya. Jadi memang menjadi satu keluarga. Jadi kita junjung kebenaran dan kedamaian. Itu yang harus kita lakukan untuk masa Kali Yuga ini. Ini harus benar-benar dari satu keluarga. Bila di dalam satu keluargaan ini aja melaksanakan welas asih dan kedamaian, satu keluarga itu akan mendapat sinar ilahinya, akan terpercik. Kalau misalnya dia membawa terang, semua gelap akan minggir. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Ngaji Roso bisa bergabung di keluarga besar ini gitu ya. Dengan senang hati saya bisa belajar gitu sama teman-teman gitu. Kita kampanyekan ini teman-teman karena ini menjadi sangat urgent banget gitu ya. Oh, teman-teman banyak yang mau kan ya. Oke, nanti kita follow up ya. Kita kabarin, nanti nunggu Mbak Cika aja ya. Nah, ini pokok persoalan yang paling penting yang disampaikan sama Sradama tadi ya. Ketika kemudian kita putus pacar, pasangan selingkuh, anak tidak sesuai sama ekspektasi gitu ya, disakiti, didolimi, dicaci maki, kita masih sering terbawa gitu. Langkah paling simpel yang bisa dilakukan teman-teman di rumah, latihannya seperti apa sih Sradama gitu, supaya ada apa aja kita tetap netral gitu ibaratnya gitu. Di mana ada dunia tidak ada Tuhan, di mana ada gelap tidak ada terang. Jadi kalau kita melekat dengan duniawi, terikat dengan panca indera kita yang kelima ini, nah di sini Vedanta mengajarkan kita dunia ini kan tidak abadi. Yang abadi itu jati diri kita sendiri. Ke dalam berzikir, tenangkan diri. Selama ini kan kita sudah menghabiskan waktu berpacaran. Ketika dikecewakan, kenapa kecewa? Karena kita punya harapan. Harapan ini membawa penderitaan. Ketika seperti perdagangan, kamu kalau begini saya cinta, kalau kamu nggak beliin saya nggak cinta. Semua ini bisnis. Karena
pasangan bisa berganti-ganti. Yeah. Jarang ada yang abadi sekarang. Yeah. Makanya. Jadi karena itu berkondisi. Belajarlah mencintai orang itu apa adanya dan setulus-tulusnya tanpa pamrih. Nah, kembali ke Tuhan. Belajar bermeditasi. Bacalah Alkitab, Quran. Berzikirlah. Dari situ membina dirilah. Merubah diri kita. Kita tidak mungkin bisa merubah orang lain. Tidak mungkin. Tetapi rubahlah diri kita menjadi yang bijaksana. Ketika kita bijaksana, kita melihat sesuatu di luar itu akan berubah. Kita memiliki welas asih, kita berpikiran, kita accepting, kita menerima apa adanya dari luar. Ya, karena kita mempunyai kasih ini, kita bisa menerima dia. Nah. Dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Itu sesuatu yang bobok. Nah, Vedanta juga mengajarkan manusia terlarut dengan sengsara karena dia mengidentifikasi dirinya dengan feeling, perasaan. Karena di mana tubuh, indera perasa, kenikmatan, di mana kita bisa merasakan garam, asin, cabai, kita bisa merasakan manis juga. Tapi jangan manis saja. Jadi ketika kita ingin menikmati keinginan duniawi, penderitaan juga akan datang. Ini sudah law of karma. Ini sudah seperti koin bermuka dua. Bahagia, tidak bahagia, manis, pahit, sengsara, sukses, menderita, kaya, miskin. Nah, itu sudah tidak bisa kita perkuat diri dengan keimanannya. Jadi tidak bobok, jadi nggak bermental tempe seperti yang Bagus bilang. Jadi nasihat-nasihat seperti itu untuk kemudian jangan melekat, ya kan? Terus kemudian harus lebih bijaksana, gitu. Itu tuh kan kadang kita dengerin gitu ya, masih abstrak gitu. Karena pada kenyataannya, masih teori. Iya cinta itu nggak boleh melekat gitu. Tapi pada saat praktek, waduh, nggak gampang juga. Nah, laku realnya itu kira-kira kalau yang diajarkan oleh Vedanta berarti lewat meditasi aja atau kemudian ada teknik tertentu misal dengan cara makan makanan tertentu atau ada opsi-opsi lainnya gitu. Ya, hidup ini pilihan. Ya, jadi Sradama ke endurance itu seseorang mungkin bisa menahan beban seberapa besar, menanggung berat penderitaan itu seberapa besar. Jadi belum tentu apa yang Sradama bisa lakukan, yang lain bisa lakukan. Ambil jalan yang sangat fleksibel dulu. Jangan menyiksa diri karena spiritual ini, Vedanta ini mengajarkan kita untuk mendengarkan kata hati kita. Tetapi kalau memang makanan itu tidak membawa sesuatu yang berguna, mau meditasi tidak bisa duduk diam, pikirannya gelisah kemana-mana karena dari makanan itu sangat pengaruh, ya. Apalagi yang darah merahnya kalau lagi retreat itu memang Sradama sarankan tidak memakan binatang. Jadi karena di dalam retreat itu yang kita korbankan itu sifat kebinatangannya kita. Nah, spiritual Vedanta ini dari dulu memang selalu terjadi dari spiritual yang sebenarnya itu dari hati ke hati. Kalau yang nonton di TV mungkin tidak bisa merasakan aliran kedamaian hakiki ini. Jadi pancaran sinar ilahi ini yang hadir di sini itu membantu. Ya, karena spiritual itu melampaui form dimensi. Ya, jadi ibaratnya dirimu datang dengan satu pelita, tetapi kalau datang dengan ada sumbu tidak punya minyak tidak bisa dinyalakan. Ada sumbu nggak ada minyak nggak bisa juga, tapi harus lengkap. Ya. Jadi Vedanta itu guru Sradama Bhagawan selalu bilang Vedanta ini kualitas. Kita yang datang itu biasanya siap. Ya, Tuhan akan mengirim. Ya.
Kalau mereka mencari kedamaian, akan didapatkan. Dan mereka akan mendapatkan kedamaian itu, terang itu sudah akan, lilin itu akan nyala, lampu pelita itu sudah nyala. Nah, agar tidak padam, berbuat banyaklah baik. Pahala yang kita kumpulkan itu ibarat minyak. Janganlah ininya padam, ya. Tetapi jadilah api yang sejati yang tidak pernah padam, seperti matahari, mandiri. Ya, jadi itulah yang disebut tercerahkan dan mengetahui diri jati sendirinya. Ketika manusia mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhan. Nah, ini relate banget nih. Kapan hari itu aku kebetulan ketemu sama salah satu guru gitu kan. Ngaji Roso itu harus ke India gitu kan. Dia pesennya cuman gitu. Udah percaya sama aku, suatu saat mesti ke India gitu ya. Vedanta itu berarti ada lembaga yang menaungi, dan ini bisa di-share nggak sih ke teman-teman, termasuk siapa guru besarnya dan beliau itu sosok yang seperti apa begitu? Di spiritualitas ya, tapi Sradama memanggil guru itu guru yang sudah tercerahkan, ya, sudah benar-benar guru itu tidak punya dosa, sinless, dan dia tidak punya ego lagi. Apapun yang dia lakukan demi orang lain, dan satu kata pun tidak pernah terucap tentang duniawi. Yang dia tanyakan, bagaimana perkembangan spiritualmu? Bagaimana, how is your mind? Bagaimana pikiranmu sekarang? Ya, duduk di samping guru itu juga sudah tidak usah berbuat apa-apa lagi. Nah, itulah luar biasanya. Dan Pak Guan adalah pendiri dari International Vedanta Society di Calcutta, di India. Dan Pak Guan, nah, spiritual yang sebenarnya, silsilah itu sangat penting. Sangat harus penting. Dari atas, dari bawah ke atas, itu harus diselidiki sebelum menyerahkan dirinya atau apapun. Jadi pakailah budi pekerti, pakailah nalarnya, jangan termakan omongan orang lain, karena banyakkan manusia sekarang pikiran sudah tidak murni. Ya, ketika pertama kali Sradama ke India, teman-teman di Hong Kong 15 orang bilang, jangan pergi, nanti kamu dimutilasi. Ya, karena tekadnya sudah kuat. Sradama pergi, memang. Nah, India itu para orang suci yang memiliki mata ketiga, mereka menyatakan India memang banyak ya tempat lain suci, tapi India memang tanahnya suci. Tetapi bukan berarti tidak ada manusia. Ketika manusia tidak mempraktekkan membina diri, mereka berjalan di kegelapan. Ya, jadi dimanapun juga kita bisa menemukan tempat suci. Paling suci di hati kita. Di hati kita. Oke. Oh iya, terkait dengan 500 rumah gimana sih? Oh iya. Mohon maaf ya. Ya, ada yang minta Sradama sharing. Sradama kan selama perjalanan spiritual, seperti retreat, Sradama kan juga nginep di rumah-rumah. Jadi overall, pukul rata, setiap rumah yang Sradama, setiap rumah selalu ada penderitaan. Belum pernah Sradama ketemukan adanya kedamaian yang hakiki. Itulah yang menggerakkan Sradama menerima kebaikan orang lain, biarpun bagaimanapun rumahnya, disuruh siapapun, jangan sana Kak, tinggal sini aja. Tapi Sradama dengan ikhlas tinggal di situ, tapi hasilnya sangat luar biasa karena Tuhan yang bekerja. Kemarin di retreat, anak baru lulus kuliah mengalami depresi yang banyak, kita di Bandung. Kemarin dia melakukan testimonial, kita semua kaget. Itulah rasa kebahagiaan yang melampaui uang. Itulah, dan dia menjadi manusia yang sangat berbeda. Ketika dia depresi di tempat kerjanya, tidak mau keluar dari kamarnya, tidak mau bicara dengan siapapun. Ketika dikenalkan Vedanta, cuma beberapa kata Sradama, datanglah, ayo. Akhirnya dia mau ikut
duduk manis meditasi. Ya, setelah itu Tuhan yang bekerja. Ya, akhirnya kemarin dia bikin testimonial yang sangat Sradama terharu. Ya, keluarganya semua nangis. Di mana pekerjaan itu dilakukan tanpa pamrih dan tidak mengharapkan apa-apa, hasilnya akan mulia dan suci. Akan benar-benar saksinya banyak. Ya, tapi datanglah dengan hati yang tulus dan ingin mencari jati diri, bukan menyembuhkan. Itu kalau memang tersembuhkan, ya kalau dia sembuh, banyak yang sembuh tidurnya enak, itu memang sudah datang dengan paketnya. Tapi janganlah datang dengan bermotif, ya. Jangan menghabiskan waktu mengobati diri berlebihan, ya. Obati jiwanya, bersihkan, zikir. Ya. Srada benar-benar minta maaf, tidak maksud menggurui siapapun. Semoga ini membawa sesuatu pembaruan, karena selama ini spiritual dianggap yang gaib, supernatural. Di mana kita bermeditasi, kita akan dianugerahi 12 sidik. Itu tertulis. Itu salah satunya supernatural. Apapun yang itu, yang tertera. Tetapi ketika kita menjalankan itu, kita tidak akan mendapatkan jati diri atau menemukan Tuhan, karena di mana adanya tamak, ingin terkenal, dan adanya rasa hawa nafsu, dia tidak akan menemukan jati diri sebenarnya. Ya, ini makanya dibilang Vedanta, pencapaian yang terakhir. Jadi kita cari jalan tengahnya aja, tidak melekat. Ya, fokus ke Tuhan, jalankan tanggung jawab sebagai keluarga. Tidak, guru besar Sradama mengatakan tidak mengabaikan keluarga, tidak meninggalkan dunia, tidak boleh tidak bekerja atau melepaskan pekerjaan bertapa ke hutan. Terus menelantarkan anak istrinya, itu bukan spiritual yang sebenarnya. Jadilah seperti seekor ikan yang ada di dalam lumpur. Kulitnya tidak akan tersentuh dengan lumpur. Nah, ilmu Vedanta inilah kulitnya ikan itu buat kita, Mas. Ya, banyak manusia sering ribut. Boleh cerita nggak? Iya dong, ya. Harus dong. Ada sebuah gajah. Kita ini semuanya orang buta. Mas Hendra pegang belalainya. Sradama pegang kakinya. Cika pegang kupingnya. Dan Mas Hasan ekornya. Dan Mas ini duduk di atas punggungnya gajah. Kita berlima, yang lain berdebat. Bilang apa gajah? Gajah itu seperti ular bergerak. Sradama juga marah-marah. Kamu dasar pembohong. Gajah itu pohon. Nah, Mas yang di atas, enggak. Dasar kamu buta. Gajah itu kokoh seperti gunung. Mas Hasan, datanglah dia berkobar-kobar marahnya. Kamu tidak boleh bilang gajah saya ini seperti ular, seperti pohon. Gajah saya ini kayak tali kecil goyang-goyang. Nah, sekarang salah gajah apa salah manusianya? Menarik ya. Nah, guru-guru besar itu sangat jarang mengajari ilmu pembinaan diri itu lewat kitab-kitab yang kerasa. Selalu bercerita lewat cerita. Ya, jadi salahkanlah kita yang buta, bukan gajah. Manusia harus berhenti. Gajah ya tetap itu gajah. Kebenaran cuma satu, kitanya yang buta, Mas. Makanya kita ributlah, mengotak-ngotakkan dirilah. Agama saya, ini saya, ini saya. Tuhan saya namanya ini. Di Vedanta kita tidak membahas itu. Kita membahas kemanunggalan, oneness. Vedanta itu adalah cinta. Cinta welas asih, cinta yang murni, bukan cinta suami istri atau pacar. Ya, ini wase banget ya buat saya secara pribadi.
Dan teman-teman yang mungkin sudah lelah ikut retreat meditasi dengan biaya yang sangat mahal dan kemudian harus terikat taklid dengan guru-guru spiritual tertentu, kalau keluar dari situ kemudian mendapatkan ancaman dalam tanda kutip begitu. Ini mudah-mudahan menjadi oase yang sangat, aduh keren deh pokoknya. Nanti teman-teman harus bisa terhubung untuk ikut retreatnya beliau gitu. Saya masih belum puas Radama, saya masih ingin menggali lagi. Jadi saya itu kenapa kemudian suka dengan jalan yang seperti ini gitu, karena selalu ketemu orang yang baru gitu. Dan ketika bisa bertatapan langsung gitu, ada sedikit demi sedikit tuh sesuatu yang berubah dalam hidup saya gitu. Dan itu banyak case yang seperti itu kan. Event itu misalnya adalah Cokro Aminoto gitu ya, duduk dengan anak muda gitu. Baru ngobrol 15 menit di kereta gitu. Anak muda yang tadinya apatis, hedonis gitu, bisa berubah menjadi idealis gitu. Pemikir pejuang pemikir gitu. Dan Ki Ageng Suryo Mentaram juga sama gitu. Ngobrol, masalah yang diajak ngobrol selesai dengan sendirinya gitu, tanpa sebab gitu. Sakit jadi sehat gitu. Mungkin itu juga dialami juga oleh Sradama gitu. Banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu. Sebabnya apa kok bisa seperti itu? Mau tahu rahasianya? Karena yang menyampaikan, menjalankan apa yang dia katakan. Oke. Ada satu kakek, dia orang suci, terkenal. Bukan terkenal, dia orang tercerahkan. Terus ada kakek satunya lagi datang. Kakek yang bijaksana, bantulah cucu saya yang sering minum permen dan tidak bisa disuruh berhenti. Nah, kakek itu berbicara. Kakek, marilah kita berdua tidak memakan permen, 1 bulan lagi kamu ke sini. Ketika kakek itu membawa cucunya ke sana, kakek bijaksana suci ini mengatakan kepada anak kecil, janganlah makan permen. Ketika kakek ini tidak makan permen, dia melakukan apa yang dia suruh. Dia sendiri menjalankan. Itulah kenapa apa yang keluarkan dari sini murni. Vibes-nya dapat akhirnya gitu ya. Gampang. Oke. Nah, ini kan rata-rata kita ini yang beragama gitu ya. Beragama tapi tidak mengenal Tuhan gitu ya. Itu tuh sibuk untuk memperdebatkan, oh nggak bisa, Muhammad lebih baik daripada Yesus. Oh nggak bisa dong, Yesus lebih baik daripada Siddhartha gitu. Siddhartha lebih baik daripada Yesus gitu. Saya pengen tahu dalam perspektifnya Sradama, seperti apa sih 3 sosok ini gitu? Sradama sangat mengaguminya. Dan ketiga-tiganya? Semuanya. Ya, karena tokoh ini saya yakin, Sradama yakin mereka pernah hadir di sini. Dan satu sama lain itu adalah satu. Buat Sradama itu adalah satu. Dan banyak jalan menuju ke Tuhan. Jadi maka sosok-sosok ini dibutuhkan pada waktu tertentu di zaman itu. Dengan takdir bertemu dengan siapa. Iya. Jadi dibutuhkan di saat zaman itu gitu, dalam kondisi itu gitu ya. Iya. Yang kita butuhkan kan, kita lakukan kan ajarannya mereka. Itu yang penting, yang kita belajari dan kita melakonkan apa seperti yang dia lakonkan. Menjadi. Vedanta itu to become. The religion is to become. Bukan hanya mendengar, tapi harus melakukan dan menjadi, melembur. Sosok apapun akan bisa membantu bila kita melakukannya dengan baiknya. Itu kan di zamannya gitu ya, Muhammad di zamannya, Yesus di zamannya gitu ya. Terus kemudian sangat sensitif ya. Ya udah deh, saya ganti pertanyaan aja. Karena gini, udah Sradama bisa nebak pertanyaan selanjutnya. Sradama sering di anak-anak di desa itu, Sradama suka membisarkan satu kata seperti mantra atau doa. Nggak sampai nomor 2 atau 3 ucapannya itu sudah beda. Kemarin di Bandung kita juga lakukan dan tidak ada yang benar mendengarnya. Makanya Sradama selalu
uh, mengingat-ingat kepada diri sendiri juga, kepada siapapun yang mendengar, janganlah bergosip. Karena kalau kita dengar gosip, apa yang kita tanggap selama 2 jam itu, satu kata kalimat aja kita tidak sanggup menyampaikan dengan benar. Nah, itulah manusia meributkan yang di luar, mempertahankan apa pendapat dia, menanamkan ego dia ke kepala orang lain, tetapi tidak sanggup membina dirinya sendiri. Fokus membina diri sendiri dulu, kita rubah dulu diri kita, itu yang terpenting. Nah, makanya Sradama selalu bilang, apakah itu jawaban akan membantu kalian dalam perkembangan spiritual kalian? Ya, kita banyak menghabiskan waktu, menyalahgunakan waktu, menyalahgunakan pikiran kita, Mas. Kasihan kalau tua bukan belum tentu bijaksana. Makanya Sradama sangat menghimbau pemuda-pemuda sekarang dengan mereka lebih murni, datanglah ke Tuhan sebagai kertas putih, biar Tuhanlah yang menulisnya. Kalau kita datang sudah dengan penuh tulisan, di mana Tuhan akan meletakkan hikmahnya, firman-Nya, kasih-Nya. Di dalam spiritual Vedanta ini nggak ada ya, Sradama, cara yang instan gitu. Misalnya saya yang sedikit-sedikit sering terbawa gitu. Oh, emosi gitu. Itu tiba-tiba langsung hilang gitu. Jadi kayak Sradama yang penuh welas asih, adem gitu. Ada nggak cara instan gitu? Praktek, lakonkan. Belajar meditasi. Sebelum subuh, sholat, usahakan bangun setengah jam sebelumnya. Ya. Bermeditasilah, kusuk, beri waktu kepada Tuhan. Di situ panggilan nama Tuhan. Kalau dilakukan 5 kali sehari, setengah jam atau 15 menit per sholat, 1 bulan lagi ke tempatnya Sradama, kita lihat perubahannya. Tanya sama orang rumah, apakah saya masih marah-marah? Vedanta mengajarkan kita agar kita cerdas, waspada dengan pemikiran buruk yang keluar. Dan kita akan dibenahi, akan dikaruniai sesuatu kebijaksanaan menangkap itu pikiran buruk atau sifat yang buruk itu keluar. Kita ganti dengan memanggil nama Tuhan, zikir. Itu cara yang paling tercepat, tapi harus dilakukan. Ya, semua mau instan. Ya, bisa minta sama Tuhan. Minta instan. Ya. Begini Mas Hendra, pernah ngelihat kupu-kupu di dalam kepompong? Nah sekarang karena welas asih, kita potong kepompongnya. Kupu-kupu itu akankah terbang? Kekuatan itu dicapai, maka dia menjadi beautiful, menjadi indah. Nah, Sradama ini teman-teman di Ngaji Roso kan pada rame nih, pengen hidupnya itu berlimpah gitu kan. Oh ya. Sebenarnya hidup itu versi Vedanta gitu, cukup aja atau harus berlimpah sih gitu? Nah, umur, rezeki, jodoh dikatakan di tangan Tuhan ya. Kita balik lagi, ini sudah takdir. Takdir yang tidak bisa dirubah itu ketika lahir, kita tidak bisa memilih kedua orang tuanya kita. Orang tua juga tidak bisa memilih, saya ingin putri, tetapi ternyata keluarnya putra. Sama Mas. Ya, ketika kita apapun yang sudah ada di sini adalah hasil dari perbuatan kita sebelumnya. Nah, ketika kita menginginkan lebih, itu sudah menjadi desire, ketamakan. Tetapi di Vedanta mengajarkan kita untuk berserah diri. Ketika kita menggunakan tenaga kita untuk mencari sesuatu, itulah yang kita dapat. Berserah kepada Tuhan dan bersyukur ya. Rezeki pasti akan diberikan. Ketika Sradama banyak melihat ketika dalam dia melakukan praktek spiritual, semua mengimbangi. Ya, itu sudah diberikan. Ya, tidak ada salahnya meminta. Ya, tetapi lebih meminta. Mintalah Sang Penciptanya.
Ini wawancara spesial sih, karena saya sering ngeblank, tapi saya berusaha untuk profesional, untuk tidak ngeblank gitu ya. Nggak tahu apa yang bikin kayak ngeblank gitu ya. Oh ya, karena gini Mas, pancaran kedamaian ini membuat manusia tenang. Ya, di mana kita banyak pikiran, kita tidak bisa tenang Mas. Iya. Bukan ngeblank, ini artinya damai. Iya damai, terasa banget sih. Iya. Oke lah teman-teman semuanya, sekali lagi yuk bagi sahabat-sahabat yang pengen terhubung dengan retreatnya Sradama, tadi sudah dipaparkan sama beliau, dan teman-teman banyak yang mau ya. Oke deh, jadi Sradama, teman-teman di Ngaji Rosong mengucapkan terima kasih banyak. Sradama juga terima kasih. Bersedia kita interview, mudah-mudahan nanti jangan bosan-bosan kalau nanti Ngaji Roso, pengen lagi main ke sana gitu dengan ya. senang hati, semoga diterima dengan persepsi yang positif dan murni. Anggap Sradama ini bibi atau ibu di rumah yang membagikan kasih agar tidak terbuang waktu-waktunya dan tidak melarut-larut menderita terlalu lama. Capailah kedamaian ini secepat mungkin. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Tuhan. Semua. Terima kasih. Iya. Gimana Mbak Cika, kok nangis? Aduh, Mbak Cika sampai nangis, Nek. Aku terharu banget. Nah, Mas Hendra kan terpilih mendapatkan peran ini, luar biasa hatinya. Sradama doakan agar semuanya membawa hikmah. Mas Hendra. Terima kasih Sradama. Ya. Jadilah instrumen Tuhan. Siap. Oke. Berkesan sekali. Ya nanti di kabar-kabar kalau ada acara ya, jika ya. Ini teman-teman banyak yang haus yang model begini. Kita sebenarnya tidak promosi ke retreat ya, tapi tempat juga masih astaga. Sradama mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak bisa Sradama jawab karena Sradama boleh request nggak backgroundnya jangan dikasih api. Oh aman. Ya, matahari atau laut ya. Siap. Terima Apa kasih. tadi matahari ya? Matahari yang Boleh. terbit kuning begitu. Aduh.